Sobat belajar ekonomi, masalah besar yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia adalah mengenai disparitas atau ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss yang bernama Credit Suisse, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Dikutip dari katadata.co.id bahwa Indonesia menempati urutan keempat dengan tingkat ketimpangan tertinggi setelah negara Rusia, India, dan Thailand. Kemudian disusul oleh negara Brazil setelah Indonesia, ada Tiongkok, Amerika Serikat, Afrika Selatan, dengan Meksiko. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Beberapa lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal memberikan bantuan maupun pinjaman yang pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan negara yang sedang berkembang. Sebagai warga negara yang baik, kita harus turut mendukung program pemerintah dalam mengurangi tingkat distribusi pendapatan atau tingkat kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk itu, di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang distribusi pendapatan nasional. Apa itu distribusi pendapatan nasional? Jadi, distribusi pendapatan nasional merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Distribusi pendapatan ini memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Nah, distribusi ini juga memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan niaga. Dalam ilmu ekonomi, untuk mengkaji atau melihat distribusi pendapatan nasional digunakan 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan dengan kurva Lorenz, yang kedua ada koefisien Gini atau indeks rasio Gini, dan yang ketiga adalah kriteria Bank Dunia atau World Bank. Yang pertama, kurva Lorenz yang dikemukakan oleh Lorenz. Jadi kurva Lorenz merupakan kurva yang menjelaskan konsep pemerataan distribusi pendapatan dengan membuat perbandingan antara jumlah populasi atau penduduk di suatu negara dengan tingkat pendapatan nasionalnya. Supaya lebih jelas, mari kita perhatikan kurva Lorenz berikut ini. Dalam kurva Lorenz ada 2 sumbu, yang pertama ada vertikal yaitu persentase pendapatan, dan yang horizontal adalah persentase jumlah populasi atau penduduk. Kemudian titik OE itu merupakan garis pemerataan atau garis yang berbentuk diagonal. Sedangkan garis yang berbentuk melengkung ke bawah itu adalah kurva Lorenz. Menurut Lorenz, semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal, maka tingkat ketimpangan akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin mendekat kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan di negara tersebut akan semakin rendah, atau pemerataannya semakin bagus. Konsep yang kedua tentang distribusi pendapatan adalah koefisien Gini. Konsep ini menjelaskan tentang ketimpangan distribusi pendapatan dengan meninjau angka dari 0 sampai dengan 1. Di mana jika angka koefisien Gini semakin mendekati angka 1, itu artinya tingkat ketimpangan akan semakin nyata atau semakin tinggi. Demikian sebaliknya, jika angka koefisien Gini mendekati 0, maka distribusi pendapatan akan semakin merata atau semakin membaik. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa menurut tabel koefisien Gini ada tingkatan distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan yang rendah, artinya bagus, apabila kisaran angkanya adalah 0 sampai dengan 0,39 atau kurang dari 0,4. Di tingkatan yang kedua, atau lebih buruk daripada yang pertama, yaitu koefisien Gini 0,4 sampai dengan 0,5. Dan angka koefisien Gini tertinggi adalah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi apabila koefisien Gininya lebih dari 0,5 atau sampai dengan 1.
Jadi menurut Sobat Belajar Ekonomi, Indonesia berada di tingkatan yang mana ya? Nah, kalau udah dapat, tinggal komen aja di bawah. Yang ketiga, menurut World Bank atau kriteria dari Bank Dunia. Ada 3 tingkatan ketimpangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia. Negara dengan tingkat ketimpangan yang paling tinggi apabila 40% kelompok penduduk termiskin pengeluarannya kurang dari 12% dari keseluruhan pengeluaran. Berikutnya, negara dengan tingkat ketimpangan yang sedang apabila kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya berada di kisaran 12 sampai dengan 17% dari keseluruhan pengeluaran. Dan yang terakhir adalah negara dengan tingkat ketimpangan yang rendah atau yang paling bagus ya, yaitu apabila kelompok 40% penduduk termiskin pengeluarannya itu lebih dari 17% dari keseluruhan pengeluaran. Kira-kira Indonesia adanya di golongan yang mana ya? Kemudian negara Cina dan negara Brunei Darussalam. Ayo coba komen di bawah, aku tunggu. Gimana Sobat Belajar Ekonomi, sudah paham tentang topik distribusi pendapatan nasional? Jika video ini cukup membantu kamu dalam belajar, jangan lupa untuk like, kemudian komen, dan subscribe. Satu lagi, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan sosial media kalian juga, supaya teman-teman kalian juga paham apa yang kalian dapat dari video ini. Thank you. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up.